Bismillahirrahmanirrahim. Nubdatun min akhlaqihi wa nasho'ihi. Nubdatun min akhlaqihi wa nasho'ihi. Sekelumit dari akhlak dan nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelumit dari akhlak dan nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian yang kedua. Kana Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam aidon yuhsinu muamalata ashabihi, yabtasimu fi wujuhihim wa yubasituhum wa yabda'uhum bisalami wal musyafahati wa yusiruhum ala nafsih hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim. Kan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam aidon, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam juga yuhsinu muamalata ashabihi, yuhsinu muamalata ashabihi, memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan baik, memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan baik. Yabtasimu, beliau tersenyum, fi wujuhihim, di hadapan mereka, wa yubasituhum, dan bermuka cerah kepada mereka, wa yabda'uhum bisalami wal musyafahati, beliau memulai memberi salam kepada mereka, wal musyafahati, dan berjabat tangan, wa yu'siruhum ala nafsihi, serta mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri, hatta ahabbuhu, hingga mereka lebih mencintai, hatta ahabbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim, hingga mereka lebih mencintainya daripada diri dan anak-anak mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Wa kana yahtarimul jaro, beliau menghormati tetangga, wa ya'muru bil ihsani ilaih, dan menyuruh berbuat baik kepadanya, wa ya'muru bil ihsani ilaih, dan menyuruh berbuat baik kepadanya. Wa qala marratan li ahadi ashabihi, pada suatu hari beliau berkata kepada seorang sahabatnya. Wa qala marratan li ahadi ashabihi, pada suatu hari beliau berkata kepada seorang sahabatnya, idza tabakhta marqatan fa aksir ma'aha, apabila engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan bagikanlah kepada para tetanggamu. Wa ta'ahad jironaka, dan bagikanlah kepada para tetanggamu.
Wa yakrid dhaifa, hendaklah ia menghormati tamunya. Wa yakrid dhaifa, hendaklah ia menghormati tamunya. Wa yaqulu, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Hendaklah ia menghormati tamunya. Wa yusinu ila aqaribihi, beliau berbuat baik kepada kerabatnya. Wa yaqulu, Rasul juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung hubungan atau silaturahim dengan kerabatnya. Walam maja'at ilaihi murdi'atuhu sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, ketika datang kepadanya wanita yang menyusuinya. Walam maja'at, ketika datang kepadanya murdi'atuhu, wanita yang menyusuinya. Siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Wa wajalisun, beliau sedang duduk. Wa wajalisun, beliau sedang duduk. Basatolaha ridaahu, maka beliau menggelar kain sorbannya. Wa qada hajatiha, dan memenuhi keperluannya. Wa kana yaturu ahdatsuh batil qadimah. Wa kana yaturu ahdatsuh batil qadimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat masa persahabatan yang lama. Faba'da wafati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, setelah wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, idza zabaha syatan qasama lahmuha ala shadiqatiha, apabila menyembelih seekor kambing, beliau membagikan dagingnya kepada teman-teman Khadijah, kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Wafil hadis, di dalam hadis, inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan iman. Inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan iman. Wa kana yuhibbu an yunazima a'maluhu wa
yuskinoha wa yuskinaha. Wa kana yuhibbu an yunadzima a'malahu wa yuskinaha. Adalah nabi yang suka mengatur pekerjaan-pekerjaannya dan menyempurnakannya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka mengatur pekerjaan-pekerjaannya dan menyempurnakannya. Wayakul, Rasul bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya sesungguhnya Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Wa yuhibbu aidan, beliau juga menyukai an-nadzafata fi jami'il asya, kebersihan dalam segala sesuatu. Wa yuhibbu aidan, sesungguhnya Rasul juga menyukai an-nadzafata fi jami'il asya, kebersihan dalam segala sesuatu. Fi ta'amihi, dalam makanan, walibasihi, pakaian, wa maskanihi, serta menyuruh memelihara kebersihan tempat. Wa ya'muru bin nadzafati, beliau juga menyuruh memelihara kebersihan, kama qala fi hadisihi, sebagaimana beliau bersabda, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu termasuk pengamalan iman. Yang ketiga, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan. Wa kana idza masya, apabila berjalan, la yaltafitu yaminan wala shimalan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa idza akala la yakulu ila ayyashaba'a, apabila makan, beliau tidak makan sampai kenyang. Wa yaqulu, beliau bersabda, inna aktsaron nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, ia pun paling lama laparnya di hari kiamat. Ya kejar nggak, Bes? Iya. Kejar. Ya, ada yang nggak kekejar gitu. Inna aksaron nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, ia pun paling lama laparnya di hari kiamat. Wa idza takallama ala qadril hajat, apabila berbicara, beliau hanya berbicara sesuai dengan keperluannya. Wafil hadis, ada dalam suatu hadis, man syomata naja, man syomata naja, siapa yang diam ia pun
selamat. Wa kana yuhafidhu ala awqatihi, Nabi selalu memelihara waktu-waktunya. Fayasrifuha kullaha fi ta'ati rabbihi, beliau menggunakan semua waktunya untuk mentaati Robnya. Wa yaqulu, beliau bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu lainnya. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum engkau mati. Wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum engkau sakit. Wa faragaka qabla syuglik, waktu senggangmu sebelum engkau sibuk. Wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum engkau tua. Wa ginaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum engkau miskin. Ini sekelumit dari akhlak dan nasihat-nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengaku sebagai umatnya Rasul, jika kita cinta kepada Rasulullah, kita harus gimana? Mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Jika kita pengen diaku sebagai umat Rasul, apa yang harus kita contoh di bab 10 ini? Nabi itu selalu memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan baik. Beliau itu selalu tersenyum kalau di depan teman-temannya itu, sahabat-sahabat itu beliau selalu tersenyum. Mukanya itu gimana, cerah gitu sama mereka tuh, nggak ada mesum, nggak ada cemberut, nggak ada jutek, nggak ada judes, nggak ada. Jadi kalau kalian mengaku umatnya Rasul, ya ikuti akhlak-akhlak Rasulullah. Kepada sahabat harus memperlakukan dengan baik. Di depan mereka itu harus tersenyum, mukanya cerah, ceria gitu kan. Kalau ketemu juga ucap salam, assalamualaikum, pejabat tangan. Yang mau ketemu udah, mana aja. Assalamualaikum gitu kan, sehat, damang, gimana kabarnya, itu kan lebih santun ya, lebih enak didengarnya itu kan, lebih lebih adem gitu ngeliatin persaudaraan yang seperti itu. Rasul juga selalu mengutamakan sahabat-sahabatnya daripada dirinya sendiri, hingga Rasul itu lebih mencintai mereka daripada Rasul sendiri dan juga anak-anak mereka. Kepada tetangga gimana? Ya saling hormat, menghormati, berbuat baik kepada tetangga itu. Apalagi yang saudaranya jauh. Tetangga kita di sini itu teman sekamar kita. Kalau sama saudara jauh, ya berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai pada suatu hari Rasul itu berkata kepada seorang sahabat, apabila engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada para tetanggamu.
saking apanya? Supaya tetangga itu ikut mencicipi apa yang kita masak. Memang kecium baunya aja, tapi ngasih enggak. Kecium baunya aja. Salah satu nih, misalnya ada yang bikin mie satu, nah ngeliat temennya nggak dikasih, temennya nggak makan, daripada gitu masih mending apa, dibanyakin kuahnya supaya yang lain kebagian gitu. Nyari mie nya tuh mie yang Indomie kuah yang bisa diseduh buat orang banyak gitu, bisa dimakan oleh teman-teman kita juga. Jadi kalau mau makan tuh harus ingat-ingat samping kanan kiri ya. Tapi ingat, jangan karena punya pendapat seperti itu, punya pegangan seperti itu, kalau ada teteh-teteh kalian makan, kalian langsung nyerbu, teteh mau dong, ya nggak bisa gitu juga. Itu namanya kalian kurang bersyukur. Bersyukur itu terima rizki yang kalian dapat hari ini. Ya kalau misalkan teteh-tetehnya nggak ngasih, ya berarti mungkin itu makanan tidak akan cukup untuk kalian semua gitu kan. Dan teteh-tetehnya juga mungkin baru nyuap istilahnya itu kan, daripada kalian yang seharian udah jajan full, udah jajan banyak, udah punya waktu banyak untuk makan ya. Teteh-teteh kalian mah baru punya waktu untuk nyemil, giliran baru kalian malah nyerbu, teteh kok nggak bagi-bagi, aku nggak bagi-bagi. Bukan maksud mereka pelit sama kalian, tapi mungkin karena keterbatasan makanannya nggak mungkin nih dibagi-bagi untuk kalian yang banyak. Itu kalian nyalutak juga kalau kayak gitu. Tahu nyalutak, dog kalau kata bahasa orang Jawa, nggak sopan, nggak santun. Kalau nggak dikasih, ya Bunda bilang kan dari awal, kalau nggak dikasih jangan suka minta, itu tanda kalian bersyukur ya. Tapi kalau misalkan dikasih, ya ucapan terima kasih, alhamdulillah. Bukan berarti kalau nggak dikasih pelit, nggak ingat sama kita, ya bukan gitu juga. Mungkin emang makanannya tidak akan cukup untuk dibagi-bagi ke semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan masak sesuatu, sekiranya makanannya bisa dibagi untuk bersama, ya ditambahkan kuahnya. Kayak telur ya, masak telur daripada diceplok mending di dadar. Itu semuanya kebagian, makan telur semua. Ada ayam goreng nih, misalkan sisanya cuma ada berapa biji di dapur, nggak ada 3, orangnya ada 6, ada 10, ya disuwir-suwir ayamnya biar semuanya kebagian gitu. Jangan semuanya saling rebutan ngambil ini satu, diakalin biar semuanya makan ayam. Gimana nih caranya? Cuman ayam ada segini lagi, suwir ayamnya, dibagi rata. Nah itu namanya kebersamaan. Beliau juga selalu menghormati tamu, sampai beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Ini mah ada tamu datang, waduh, ini tamu kayaknya yang mau nagih utang nih, langsung ditutup pintunya, bleg. Padahal itu kali aja kan ngasih rezeki, bukan nagih hutang ya. Iya, ada orang tua murid kesini, aduh, ada datang, ada apa ya, jangan-jangan marahin kita gitu. Kitanya gimana, padahal mau ngirim makanan. Hormatilah tamu ya. Terus apalagi, berbuat baik kepada para kerabatnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Nah, kalian yang hidupnya berteman, bersama teman kesehariannya, bersama sahabat, nah berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat kalian di sini. Teman-teman kalian di sini, teman kalian adalah saudara kalian, teman seperjuangan, sahabat seperjuangan. Kalian tuh semua lagi berjihad di sini ya, lagi berjihad mencari ilmu, mengais ilmu, memberantas kebodohan, mensiarkan Islam ya.
Jadi tolong, kalau di sini aja hubungan silaturahim kalian jelek, gimana nanti kalian bertetangga, gimana kalian nanti bersosialisasi di masyarakat. Kalau di sini cuman seuplek segini, orang-orang segini aja, kalian nggak bisa mempunyai hubungan baik. Dengerin loh, musuhan itu bisa memendekkan usia. Iya, makanya kalau musuhan jangan lebih dari 3 hari. Mentang-mentang belum 3 hari biarin, belum maafan, ya nggak gitu juga. Alangkah baiknya kalau punya salah ya buru-buru minta maaf. Yang dibenci, yang disalahkan ya buru-buru memaafkan. Sampai-sampai Rasul saat beliau sedang duduk ketika ada Sayyidah Halimah, itu beliau langsung menggelar kain sorbannya. Tuh, Rasul aja yang lagi duduk, ada tamu datang langsung ngegelar sorban. Saking apanya? Saking menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu tuh buru-buru. Misalkan ada tamu kesini, wali santri atau siapa yang datang, mau ke siapa Pak, mau ke siapa Bu, gitu kan, Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu, gitu. Nurdin, Rohman, yang standby di bawah laki-laki, jangan diem aja, jangan cuek aja. Dia mau ada tamu, lantang kelantung nyari seseorang, diem aja kayak yang nggak punya mulut. Langsung sapa ya, langsung sapa setengah lari, ciki gitu. Iya Pak, Assalamualaikum, mau cari siapa Bu, gitu. Ini mau ada tamu mukanya cemberut, ada tamu mukanya mesum, nggak ngenakin, judes. Ya gimana tamu mau kesini ngeliatin orang-orang di sininya aja pada jutek-jutek, pada nggak mau dikasih nggak mau ditanya kan. Coba tampilkan keramahan kalian tuh, santunnya tuh dimunculkan gitu. Ciri santri itu bermuka teduh loh, teduh banget mukanya tuh, jauh dari nenggak ke atas tuh nggak ada. Akhlak Rasul nggak kayak gitu, jalan aja suruh tunduk, santun. Ya, mau laki-laki mau perempuan ini sama, nggak ada premanisme di sini, nggak ada. Yang namanya preman, sikap-sikap preman itu nggak di pesantren, enggak. Ya, kita nggak bangga punya santri kayak gitu, ngejago, sok-sok jago kayak gitu, bukan di sini tempatnya. Kita nggak ngajarin kayak gitu. Akhlak Rasul juga nggak seperti itu, nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi kalau ada tamu tolong yang ramah ya. Ya gimana anaknya mau dipesantrenin di sini kalau pas orang tua survei, santri-santrinya jutek-jutek. Saya nggak mau nanti anak saya dipesantrenin di sini jadi jutek. Gitu nanti yang ada. Padahal yang jutek cuma seorang, yang jahat cuma seorang. Tapi semua santri ke bawah. Disangkanya di sini semua cerminannya santrinya jutek-jutek, judes-judes, galak-galak. Nabi juga selalu mengingat pasal persahabatan yang lama. Jadi sama teman lama itu jangan sampai kayak kacang lupa kulitnya. Mentang-mentang udah punya teman baru, teman lama dilupakan. Apabila menyembelih seekor kambing, beliau selalu membagi-bagikan kepada teman-teman. Karena sabda beliau, sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan dari iman. Nah, kalau kalian pengen mengamalkan iman, gak usah tinggi-tinggi dulu. Kalau kalian pengen mengamalkan iman kalian itu seperti apa, sudah diamalkan atau belum, peliharalah persahabatan kalian. Dengan memelihara persahabatan kalian, otomatis kalian itu telah mengamalkan iman kalian. Itu termasuk dari pengamalan iman. Rasul juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Rasul menyukai kebersihan dalam hal segala sesuatu, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu sampai Rasul bersabda dalam hadis, kebersihan itu termasuk pengamalan iman.
Sebelum membersihkan ke hal-hal yang umum, bersihkanlah dulu diri sendiri. Ingat ya, memelihara pakaian, tempat tinggal, memelihara diri sendiri. Dari apa? Mandi sehari berapa kali? Sebelum, coba dari mandi aja nih kalian masih harus ditatar. Subuh itu kalau bisa sholat subuh itu udah seger, semuanya sudah mandi. Udah dulu gitu waktu pesantren jam 3 itu bangun, sebelum sholat tahajud mandi dulu. Jadi ngantri mandi itu nggak ada di pagi hari ke siang hari, itu nggak ada. Sebelum subuh itu udah ngantri mandi. Supaya apa? Supaya pas sholat subuh itu fresh, seger, nggak ada yang namanya ngantuk, males, itu nggak ada. Karena udah mandi, udah kesiram. Raga kita yang tadinya males-males, ngulet-ngulet, ngantuk-ngantuk itu hilang. Coba bangun tidur sebelum sholat tahajud itu ngantrinya tuh mandi. Udah mandi, sholat tahajud, baru nungguin subuh. Di subuh itu nggak ada yang ngantuk, itu nggak ada. Jangan sampai mandi nungguin siang. Udah belajar, udah ngaji, udah hafalan. Nah itu apalagi pas hafalan itu ya, kalau belum mandi itu kan setoran hafalan, bau naganya kemana-mana. gimana hafalan mau masuk, masih nguap lagi terkantuk-kantuk. Subuh itu udah fresh, udah mandi itu fresh pokoknya. Kalau nggak keburu ngantri, keburu adzan subuh ya lebih awal bangunnya. Mandinya juga nggak usah lama-lama, ada bukan mandi buat menikah. Nah mandi gadis aja lamanya minta ampun, asal bersih aja, asal bersih seger udah. Kalau mau mandi yang lama ya nanti siang mandi lagi. Yang penting pagi-pagi udah mandi dulu. Ada yang sebelum subuh udah mandi di sini? Kalau lihat doang. Karena kosong ya? Iya. Karena kosong. Nurdin apalagi, Rahman suka mandi sebelum subuh? Enggak. Bangun tidur udah males-malesan gitu. Jadi kalau mau termasuk orang yang bisa mengamalkan iman, jagalah kebersihan. Kemudian apa? Rasul juga apabila berjalan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, apalagi jalan nenggak, noleh kanan kiri aja nggak boleh. Lurus saja ke depan. Apalagi perempuan ya, yang mau jalan matanya jelalatan ke sana ke sini. Ada nggak ya si dia di sini? Ada nggak ya si Anu di sini? Si Anu di masjid belum ya? Si Anu piket belum ya? Orang jalan kok matanya celinguk ke sana ke sini. Kalau dari sini ke masjid ya bismillah gitu diniatkan, mau ibadah ke masjid seruntul aja udah, nggak usah kesana kesini kalau nggak ada yang manggil. Kecuali kalau ada yang manggil baru tengok. Nggak ada yang manggil, ini ngedodok nyari seseorang, nyari si Anu, ada nggak ya si ini udah ke masjid belum ya? Kecuali bagian piket yang nyuruh anak-anak ngegiringin ke masjid, nah baru harus sambil celingak-celinguk nyari orang kan, nyari anak-anak. Jalan dari sini ke warung. Kalau tujuannya cuma ke warung ya udah ke warung. Tunduk ke warung, balik lagi ke pondok udah. Jangan mampir sana sini. Gitu ya. Jangan mampir sana sini. Jadi kalau misalkan mau ke tempat tujuan satu, ya udah ke sana gitu. Ini mau ke sekolah, di tengah-tengah ada yang manggil, nongkrong dulu, ngerumpi dulu, curhat dulu. Dan sampai sekolahnya kapan? Pulang sekolah juga bukannya langsung ke pondok, belok-belok dulu. Wah ini ada jajanan enak nih, jajan dulu. Kenapa nggak dari tadi di sekolah jajannya? Ya, coba dibiasakan kalau mau ke tempat satu tempat tujuan ya harus ke sana aja. Udah ke sana balik lagi. Ya kemarin Nurdin Nurdin Rahman mau ke sekolah, mau ke SMP ya jam 9 udah ada di pondok. Tepat, harus kayak gitu. Kalau udah beres urusannya balik lagi ke pondok, jangan belok kemana-mana. Soalnya apa, kalian itu ke sekolah itu niatnya kan nyari ilmu, ngais ilmu. Pulang dari sekolah juga harus langsung ke pondok. Supaya apa? Supaya ilmunya itu langsung dibawa ke pondok, ke tempat gitu. Jadi nggak nyangkut di mana
Mana? Ya. Apabila makan, beliau tidak sampai kenyang. Nah, siapa di sini yang makan nunggu sampai kamarkaan, kemelekeren, kekenyangan? Nah, sebelum benar-benar kenyang banget, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasul makan berhenti sebelum kenyang. Karena apa? Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, ia pun paling lama laparnya di hari kiamat. Naudzubillah ini balik. Lebih baik kita kelaparan di dunia ya, daripada kita kekenyangan di dunia tapi nanti di hari kiamat kita yang paling lama kelaparan. Itu cirinya seperti itu. Nanti di hari akhir itu ada ciri orang yang kelaparan lama sekali. Itu kenapa? Oh, selama di dunia dia selalu makan kekenyangan. Itu sabda Rasul loh. Gimana kalau Rasul berbicara? Hanya sesuai dengan keperluannya. Ya kemarin kan, kalau nggak penting-penting banget nggak usah bicara, nggak usah ngomong, lebih baik diam. Siapa yang diam, ia pun selamat. Ya, jadi jangan aneh. Ih, orang diem aja sih, gak gaul, autis apa? Orang kok nggak bisa diajak ngobrol, kenapa ya? Ya kalau lagi diajak ngobrol ya ngobrol aja, tapi obrolannya yang bermanfaat, jangan isinya yang ngomongin orang, curhatin lawan jenis, ngerumpiin orang, jelek-jelekin temen. Nah, daripada ngomongin yang kayak gitu, masih mending mulutnya dikunci, diam. Ya, ingat, semua anggota tubuh kita itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, Nurdin, Rohman, daripada ngomong-ngomong yang gak karu-karuan, masih mending diam. Nabi juga selalu memelihara waktu-waktunya. Beliau menggunakan semua waktu untuk mentaati Robnya. Nah, coba dari bangun tidur sampai tidur lagi, manfaatkanlah waktu kalian semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Sabda Rasul kan, manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktumu. Apa Nurdin, Rahman? Manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktumu apa? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, waktu senggang sebelum sibuk, terus masa muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Jadi kalau kalian masih ngerasa ingin hidup lebih lama, ya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin sebelum ajal menjemput. Kalau udah mati itu semua penyesalan akan datang dan gak bisa balik lagi ke dunia hidup lagi. Apa mau balik lagi kalau udah mati? Orang juga gak akan nerima kalau kalian hidup lagi. Sangkanya hantu, setan, bergentayangan. Ya, sehat sebelum sakit. Jadi kalau lagi sehat itu harus ingat pas kalian sakit. Kalau kalian sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersih, nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji, nggak bisa murojaah, nggak bisa hafalan. Jadi manfaatkan waktu kalian selagi masih sehat. Pokoknya sibukan. Jangan ada leyeh-leyeh, jangan ada males-malesan, jangan ada gabut-gabutan. Pokoknya kalau udah males, udah leyeh-leyeh, udah gabut, cari kegiatan yang lain. Ngapain? Tadarus, hafalan, murojaah. Jangan ada istilah bosen pun. Di pondok gak ngapa-ngapain. Ya cari kesibukan sendiri. Ambil Al-Quran, tadarus, lancarin hafalannya, murojaah gitu. Ya.
mumpung kalian punya waktu senggang. Kalau kalian udah sibuk sama apa, sama kerjaan, sama suami, sama istri, sama anak-anak, nanti itu susah loh nyari ilmu tuh. Ngebagi-bagi waktu untuk cari ilmu itu susah kalau kalian udah sibuk. Makanya mumpung kalian lenggang, segini kan senggang ya, senggang nggak segini, banyak waktu kosong kan, manfaatkan sebelum kalian benar-benar sibuk. Masa muda kalian juga nggak akan terulang lagi. Kalau udah tua itu pasti nyesel. Ya Allah, nyesel dulu di pondok tuh saya cuman tidur aja kerjanya. Nyesel banget di pondok itu saya cuman gelelengan aja, ngantuk aja sama ngantuk. Lagi ngaji ngantuk, suruh piket ngantuk, beres-beres kamar males. Lah pulang ke rumah bawa apa? Bawa badan gemuk, makan terus. Saat kalian kaya juga harus bisa mengelola keuangan kalian ya. Kalau lagi ada rizki, lagi ada uang lebih ya ditabung, karena ada saatnya kalian kekurangan ya enggak. Sebelum datang kemiskinan pada kalian, kalau saat kaya ya harus ingat mengelola uang dengan baik, ditabung, banyakin sodako ya, infak, sodako, jangan semuanya hamburkan. Ini mah mumpung masih banyak uang sakunya, hayo segala dibeliin, segala beli ini beli itu, giliran habis dikit jari. Puasa itu harus bisa, kayak misalnya saku 1 bulan, ini harus bisa cukup selama 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan kalian kurang cukup, berarti kalian nggak bisa memanage keuangan dengan baik ya. Mau ya, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktumu ya. Mau ya. Ingat akhlak Rasul, cara berjalan, nah cara berteman, akhlaknya seperti apa. Bunda di sini guru akhlak kalian loh. Kalau akhlak kalian bobrok, masya Allah, yang ditegur duluan siapa? Bunda. Masya Allah, yang dosa juga siapa? Jangan malu-maluin. Coba diamalin ilmunya, walau sedikit tapi diamalkan. Sedikit. Coba akhlak Rasulnya diikuti ya. Pengen ngelihat muka-muka teduh di depan kalian tuh seperti apa, yang santun itu yang mana. Kan kalau iya bu, ya pak, itu kan ngelihatnya tuh masya Allah adem gitu ya. Ciri santri yang penuh dengan apa, isi rohaninya itu udah terjaga gitu, batinnya itu tenang karena setiap hari ngaji itu kelihatan gitu. Enggak yang jiwa-jiwa preman yang haus dari ilmu agama, jauh dari akidah, akhlaknya bobrok, enggak kayak gitu kalau santri kan. Kalian di sini enggak sehari 2 hari, udah jalan 4 tahun ya Nurdin ya. Nurdin berapa tahun? Baru 3 hari. 3 hari mimpi kamu. Oh iya, ini apa? Lupa ingatan dia. Amnesia. Ya, coba ya diamalkan ya, sedikit tapi diamalkan ya. Sosialisasi dengan teman itu seperti apa akhlaknya. Terus pengamalan seperti ini jangan cuma di depan bunda aja, di depan kakak-kakak, AA, teteh-teteh, ibu, bapak, apalagi adik-adik kalian, adik-adik kelas, adik-adik tingkat ya. Jangan cuma di depan guru-guru kalian aja, itu nggak bangga itu kalau kayak gitu ya Rahman ya Nurdin.
Kalau ada teteh, kalau ada AA baru itu nggak jadi diri sendiri kan kalau kayak gitu. Topeng semuanya. Munafik nggak yang kayak gitu? Munafik nggak? Nah, jangan hanya karena dilihat oleh pandangan manusia. Allah selalu ngelihat kalian, menilai kalian. Coba semuanya diniatkan karena Allah, jangan karena manusia. Itu buat kebaikan kalian sendiri juga. Ya, kalau kalian ingin mempunyai generasi penerus yang lebih baik dari kalian, ya kaliannya dulu yang dicetak. Kalian punya anak soleh soleha tapi orang tuanya bobrok, ya mau ngikut ke siapa, mau nurun ke siapa? Ya, kalian itu calon pencetak generasi baru. Jadi kalau pengen generasi selanjutnya itu lebih baik dari kalian, kalian dulu yang diperbaiki. Ada yang ditanya? Ada yang mau ditanya? Rahman, mau tanya Rahman? Boleh. Kenapa? Iya boleh, silahkan. Ayo, mumpung dibuka kasih tanya jawabnya. Kalau nanya jangan teteh lagi cuci piring, atau enggak Bunda lagi nyapu nanya, bun saya mau nanya, orang lagi nyapu ditanya. Sekarang dibuka nih. Ayo. Ada yang bertanyakan nggak? Bukan pertanyaan itu. Ya. Gimana ngadepin orang yang suka marah-marah? Kalau orang yang lagi marah-marah itu sama kita dia apa-apain nggak akan digubris. Dilihat dulu dia marahnya itu karena apa? Karena lapar, atau karena capek, atau karena apa? Nah, kalau misalkan marah-marah karena dia lapar, coba kasih makanan walaupun sedikit, perhatiannya ada. Mau nggak nih saya punya makanan gitu sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya dia capek ya jangan dikasih makanan, dia pasti lebih marah. Maksudnya apa ini ngasih makanan? Singgung yang ada. Ya, kalau dia capek ya diupahan lah capeknya. Kayak lagi piket misalkan dia marah-marah, itu tandanya capek. Coba kalau lagi piket marah-marah mungkin itu dia lagi capek. Deketin terus tanya, sini saya bantuin biar cepet selesai kerjaannya. Nah kalau kayak gitu kan enak, saling bantu membantu, tolong menolong. Ini mah mentang-mentang piketnya di sini ya, misalkan piketnya Caca misalnya di sini, Caca udah selesai terus ngeliatin orang lain lagi capek belum selesai piketnya, iya bodo amat deh dia ini yang piket, saya Caca mah udah. Ya nggak usah gitu. Kalau ada rasa peduli sama teman, jadi bantuin, ditolongin, mungkin dia sedang lelah itu. Kalau kita mau peduli sama temen. Orang marah itu karena dua hal. Kalau nggak perutnya, ya fisiknya. Kalau nggak dia lagi lapar, dia lagi capek. Ya, nggak usah diajak ngobrol, nggak usah ditanya juga, apalagi dijauhin lebih-lebih. Deketin aja, kira-kira dia kenapa nih, lapar kah atau capek kah kelihatannya gitu. Kalau capek ya dibantu lah walaupun sedikit, yang ada seneng kan, bunga kan kalau lagi capek dibantuin gitu. Kecuali ya kalau kalian dua-duanya sama-sama lagi capek, ya udah jauh, nanti yang ada langsung cekcok berat. Dua-duanya capek. Orang capek dihadapin sama orang capek, ya udah jadinya pak kuntreng aja, rame. Ya nggak usah jadi penolong kalau kayak gitu. Yang ada malah memancing masalah baru ya gitu. Terus kalau misalkan nggak mau kena batunya, ya udahlah, mengerti aja, mungkin dia lagi capek gitu. Kalau dia lagi lapar ya ajakin makan, kalau nggak kasih sedikit cemilan, itu ngobatin loh. Itu aja sih sebenarnya.
Nafsu itu datangnya dari situ. Bener nggak? Kalian kalau lagi lapar suka marah-marah sendiri nggak? Nyadar nggak? Nyadar nggak? Kalau lagi capek, apalagi? Apalagi? Kalau lagi capek. Makanya sebelum ngapa-ngapain, sebelum piket, sebelum ngerjain sesuatu, kalian tuh harus nata hati dulu. Coba bismillah, tarik nafas, bismillah, buang. Sekarang saya harus piket, saya nggak boleh sambil marah-marah. Nawaitu, niatkan karena Allah, kita mau bersihkan rumah Allah. Ibadah nggak itu? Ya, jadi segala sesuatu tuh nggak akan kerasa capek kalau udah diniatkan karena Allah. Ibadah, 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 pikirnya gitu. Ibadah, 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 niatnya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jadi nggak akan ada marah-marah, yang ada dapatnya pahala dari Allah. Gitu ya, istighfar aja deh, istighfar. Kalau lagi kayak gitu teh, astagfirullahaladzim, ngapain saya tuh ya buang-buang waktu buat marah-marah, ini kan mau bersihin rumah Allah kok marah-marah gitu kan ya. Ini kan kebersihan buat kita semua juga. Kalau kitanya bersih, semuanya sehat. Kalau ada satu yang sakit, nular ke semuanya, gara-gara siapa? Sendiri juga gitu. Udah, nggak ada yang tanyakan? Ada? Ya udah, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.